Audio Jungle. Bagaimana hukumnya menerima uang dari capres calon presiden, dari caleg calon legislatif, dari calur calon lurah. Kalau casum calon suami. Hukum asal hadiah hukumnya halal. Hukum asal hadiah lo ya. Yang dimaksud hadiah ini adalah sebuah pemberian secara cuma-cuma yang diharapkan diinginkan adalah pahala. Namanya hadiah. Baik tujuannya ini adalah akhirat biar mendapatkan pahala, atau tujuannya dunia biar lamarannya diterima. Paham? Paham? Nah, mbak-mbak seneng ya diberi hadiah biar lamarannya diterima. Hukumnya halal itu awal terjadinya hadiah. Tapi kalau hadiah itu diterima gara-gara untuk membeat seseorang menjadi seorang pemimpin, atau hadiah itu diberikan untuk menentukan sebuah putusan hakim, hukumnya haram. Dengerin itu, kupingnya gitu jembreng. Kalau hadiah untuk ada orang ganteng ngajar ilmu sama kamu, lalu kamu salam template, nggak apa-apa. Itu hadiah murni, nggak ada sorogan. Paham? Atau ada seorang lelaki datang ke seorang wanita untuk melamarnya atau meminangnya atau apalah, kemudian memberi kamu yang tidak ada, tujuannya biar diterima lamarannya, biar dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Paham kan? Tapi kalau untuk membeat seseorang, tujuannya biar dipilih, tujuannya biar diangkat menjadi seorang pemimpin, maka hukumnya haram. Ini namanya tidak hadiah tapi riswah. Dengerin itu. Ar-rasi wal murtasi dakholan, atau al-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nyorok dan yang disorok dua-duanya masuk neraka. Ini hadis ini yang asli tujuannya ditujukan kepada seorang hakim yang disorok sama orang yang memintakan putusan yang batil. Namanya riswah. Tapi kalau untuk menentukan putusan yang hak, yang haram ini hanya hakimnya saja. Ada dua orang yang berseteru. Paham? Ini ada seorang wanita yang menjadi istri saya. Dia kerja ke Malaysia. Sudah 10 tahun gak pulang-pulang. Lalu ini juga ada wanita. Salah. Ini ada seorang wanita. Istri saya semisal. Lalu ada seorang lelaki yang menikahi ini di Malaysia. Sengketa dia. Ini istriku, yang lelaki tadi, ini istriku gitu. Nyampe gugat-gugatan di pengadilan. Ini memang istri saya. Setelah dia kerja di Malaysia dia nikah sama majikan. Sehingga dua lelaki ini berebut. Pada akhirnya lelaki yang di Malaysia itu mengajukan gugatan di pengadilan. Sama membawa uang 100 juta. Maka
orang Malaysia ini tadi hukumnya dosa dia. Ini namanya riswah. Karena dia menyuap seorang hakim untuk memutuskan sebuah kebatilan. Namanya haram. Ini namanya riswah, paham? Berhubung dia bayar hakim 100 juta, kalau saya nggak bayar, wah kalah saya, percaya nggak? Orang hakim mata duiten ya. Pada akhirnya saya menyuap sama hakim 150 juta. Maka uang yang saya berikan ini tidak namanya riswah. Terus uang apa? Uang untuk mengedilkan perkara yang hak. Halal saya ini. Paham? Tapi hakim ini tetap dosa. Karena hakim mengedilkan sebuah putusan dengan cara suap. Paham maksud saya? Jadi perempuan lelaki yang dari Malaysia itu dosa. Karena minta mengedilkan perkara yang batil. Kenapa kok batil? Loh, ini kan istri saya. Dulu pamitannya kan kerja. Loh, di sana kok nikah lagi? Kira-kira pernikahan semacam itu sah enggak? Tidak, sudah punya suami. Kamu gimana toh? Sudah punya suami, nikah lagi. Haram. Semestinya hari sudah saya cerai, atau setidaknya dia gugat cerai. Tapi belum ada. Paham maksudnya? Orang Malaysia itu dosa itu. Kenapa dosa? Karena dia menyuap kepada seorang hakim dengan putusan yang batil. Ini haram. Tapi kalau saya memberi uang 150 juta, halal saya. Sayanya lo ya. Paham? Tapi kalau hakimnya tetap dosa. Karena hakim telah mendapatkan sebuah imbalan atau sebuah suap untuk memutuskan sesuatu yang hak. Dosa ini. Nyampe Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 orang kelak di akhirat akan mendapatkan murka. Kelak di akhirat Allah tidak akan bicara sama orang itu, dan kelak orang itu akan masuk neraka. Dengerin, siapa orang itu? Udah ngerti apa belum? Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Malah apa? Kata berarti. Udah ngerti belum? Belum. Semangat lah, udah tahu belum? Belum. Nah gitu, jadi saya menyampaikan ilmu itu semangat ya, sampean. Yang pertama adalah orang yang punya air minum. Punya air minum yang lebih, kemudian kedatangan sama seorang musafir yang kehausan. Aduh, kebetulan ada seorang musafir lagi makan roti. Orang minuman, tenggorokannya hampir lepas. Cekukan, paham? Ada orang musafir yang kehausan. Kamu punya air, kamu tidak memberi minuman kepada mereka. Orang semacam ini kelak di akhirat tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, akan mendapatkan murka dari Allah. Allah tidak akan bicara kepada mereka, dan mereka akan diadab di neraka. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang punya air. Yang punya air. Ada orang yang kehausan, mereka tidak membantunya. Yang asli itu tidak cuma itu saja. Ada orang punya uang, ada tetangga yang pinjam, dia tidak mau meminjaminya. Kelak tidak akan mendapatkan. Paham? Ada orang yang telanjang, tidak punya baju, minta baju kepada mereka, tapi mereka tidak mau memberinya. Yang wajib-wajib loh ya, paham? Tapi kalau ada seorang lelaki nggak punya istri, datang ke tempat wali santri, minta anaknya, nggak diberi anaknya, ya nggak apa-apa. Karena seumpamanya kamu nggak diberi anaknya lah nggak mati, teman. Tapi kalau ini kan totoan nyawa. Ada orang lapar, totoan nyawa. Ada orang telanjang, totoan melakukan dosa kan. Ada orang yang punya air lebih, kedatangan seorang musafir,
yang sedang kehausan minta air minum tapi tidak mau memberi minuman. Paham sampai sini? Oke. Saya gak ngomong berarti ngantuk. Nomor 2 adalah seseorang yang nyoblos atau membaiat seorang pemimpin. Dia mau nyoblos, dia mau membaiat dengan syarat dia diberi imbalan, dengan syarat dia diberi hadiah, dengan syarat dia diberi uang. Uang semacam ini namanya riswah. Dengarin ini. Dia akan mau nyoblos dengan syarat diberi imbalan, diberi uang 50.000, 100.000. Uang semacam ini haram. Kenapa putra-putri panjenengan sulit aturannya? Kenapa anak-anak panjenengan tidak begitu solih-solihah? Jawabannya seperti itu. Kamu makan sesuatu makanan yang haram, minum-minuman yang haram. Akibatnya punya anak sulit aturannya. Akibatnya punya istri sulit aturannya. Jangan menerima uang seperti itu. Yang memberi, apabila yang memberi ini orangnya jelek dan punya niat jelek, pengen korupsi, pengen khianat, pemberian semacam ini haram. Tapi kalau yang memberi calegnya itu, calon legislatifnya itu atau capresnya itu, dia kalau tidak memberi uang, tidak menyebar uang, maka Indonesia ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang jelek, oleh pemimpin yang korup, oleh pemimpin yang khianat. Maka calegnya ini atau capresnya ini memberi uang gak masalah, gak dosa. Tapi yang menerima tetap dosa. Dengerin ini. Paham maksudnya? Nggak usah diterima, kembalikan. Ustaz, saya kalau nolak itu saya nggak enak sama orangnya. Pokoknya nggak usah diterima. Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Perkara kalau haram diterima maka haram disedekahkan. Paham? Orangnya baik tuh Ustaz, orangnya dermawan. Uangnya dari mana? Dari korupsi. Haram. Kamu itu. Orangnya dermawan, uangnya hasil dari nyuri. Orangnya dermawan, uangnya dari hasil merampok. Haram. Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Harta itu kalau didapatkan dari pekerjaan yang haram, harta itu kalau haram diterima, maka haram disedekahkan. Paham? Kampleng. Ustaz, saya menerima uang dari caleg, nanti saya sedekahkan lagi Ustaz. Haram. Dengarin ini. Kalau yang memberi, kalau calegnya, capresnya mungkin ada yang tidak haram. Karena nanti kalau Indonesia ini dipimpin sama pemimpin yang batil, dipimpin sama seorang pemimpin yang jelek, nanti akan berbahaya. Sehingga mereka memberikan uang itu halal. Tapi yang nerima itu tetap haram. Tangi. Paham? Rasulullah pernah bersabda, ar-rasi wal murtasi finar. Penyuap dan orang yang disuap dua-duanya masuk neraka. Dengerin. Kenapa rizkimu sulit? Kenapa kamu punya hutang sulit penyelesaiannya? Kenapa kamu punya istri semrawut keluarganya? Kenapa kamu punya anak sulit aturannya? Dua bilet ringking paling terakhir. Kalau sekolah nggak pernah nyampe sekolahan. Kenapa bisa seperti itu? Ada makanan, ada minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling lu berapa? 100.000. Untuk apa? Dengerin. Jangan menerima suapan. Paham?
jangan menerima uang yang dalam rangka untuk membeat seseorang menjadi seorang pemimpin. Haram hukumnya menerima uang dari calon presiden, calon legislatif, calon lurah, calon DPD, calon DPRD dan lain sebagainya. Hukumnya haram, itu bagian daripada riswah. Seumpamanya toh mereka itu halal, dikarenakan mereka kalau tidak menyebar uang maka mereka tidak jadi. Seumpamanya mereka halal, karena mereka itu khawatir kalau dipimpin sama seorang pemimpin yang batil. Tapi perlu digarisbawahi, yang menerima bagaimanapun karakternya tetap haram. Kecuali tidak ada unsur maksa untuk nyoblos. Seperti contoh ada caleg datang terus bisa roi kamu, nyalam template kamu, itu enggak masalah. Tapi terus kalau ada kata-kata coblos ya, nanti tak beri ini. Itu namanya haram, namanya riswah. Paham? Itu nomor 2. Ingat-ingat, nomor pertama apa tadi? Ada musafir kehausan datang ke tempat orang yang punya air, tapi dia tidak punya berlebihan air, tapi dia tidak mau mensediakan airnya, tidak mau memberi minumnya, maka ini orang tidak akan diajak bicara sama Allah kelak di akhirat. Nomor 2, seseorang yang membeat seorang pemimpin, yang nyoblos seorang pemimpin, tidak mau nyoblos kecuali na ono duite. Nah ono duite tak coblos, ra ono ora tak coblos. Ini orang kelak di akhirat akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Mereka tidak akan diomongi sama Gusti Allah. Paham? Jelas? Jelas. Oh, orang genah. Nomor 3. Ada seseorang yang dagangnya di sore hari. Paham? Biasanya kalau ada orang dagang di sore hari kan dagangannya merah payu. Semestinya pagi hari tadi kan udah laku. Nah ini sudah sore hari. Lalu datang ada orang yang menawarnya, le kambingnya tak belinya ya. Ya silakan. Ini berapa ini? Ini harganya 5 juta. Nah, kurus gini ya 5 juta. Kontrolnya kok ngapret le. Tak belinya 2 juta ya. Lalu penjualnya ngomong gini, le. Wong tadi pagi aja ada yang nawar 4 juta aja nggak saya berikan. Malah kamu tawar 2 juta. Priye itu? Padahal belum ada yang nawar. Dia menyampaikan sebuah argumentasi bohong. Dia menyampaikan sebuah tawaran yang bohong. Orang semacam ini kelak di akhirat tidak diridho oleh Allah. Orang semacam ini kelak di akhirat akan dimurka oleh Allah. Allah tidak akan bicara sama mereka. Dan mereka akan dicampakkan di neraka. Siapa mereka? Mereka seorang penjual yang mengatakan sudah ditawar. Padahal belum ada yang nawar. Paham Tom? Awas kau. Belum ada yang nawar, ngomong ada yang nawar. Lalu pembelinya ngomong gini lagi. Ya wes lek 3 juta, Raisa. Ada yang nawar 4 juta aja. Ya wes lek tak lungo. Dulu. Weh, tambahin sithik. Uangku cuma 3 juta oleh. Ya wes. Boleh kan? Boleh kan? Haram itu, enggak boleh itu. Kamu itu, akad semacam itu hukumnya haram. Perbuatan semacam itu hukumnya haram. Woi, paham penjual? Woi kirpu, wah ya. Caranya jangan gitu. Ya. Kalau ada yang nawar ya silakan ditawar. Enggak usah ngomong sudah ditawar sekian padahal belum ada yang nawar. Ngapusi. Enggak boleh. Kecuali kalau sudah ada yang nawar lo ya. Kalau ada yang nawar Firly, namamu Firly kan?
Lengkapnya Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma rabbayan ni sohiro. Iki ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Ya Allah maghfirli. Paham firli maksud saya? Nanti kalau kamu dagang nggak boleh fir. Jadi kalau ada orang beli ya udah tawar-tawaran biasa. Ya boleh sebelum udah ada yang nawar 4 juta mana kamu tawar 2 juta. Gimana toh kamu? Lambimu. Paham? Ini 3 orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah. Bagaimana kalau ada orang tidak diajak bicara sama Allah? Masya Allah. Kalau tidak diajak bicara sama istri nggak jadi masalah. Cari istri lagi. Di luar sana masih banyak kambing-kambing yang lebih putih dari mereka. Salah. Masih banyak wanita dari mereka. Jangan ya, diikhlasin. Yang ridho. Ikut dikem sih kan. Rata wadus bang. Sampai kuping. Gua terus kan irung bang. Mandi. Kamu mandi sehari berapa kali? 2 kali. Jangan salaman sama saya lo ya. Ketimbalan aku nggak. Ya daripada ketimbalan kok terus ustaz gudikan kabeh ngene. Ra iso nulis ya. Yang ridho, yang ikhlas. Ya memang benar penyakit dari Allah, tapi kan gara-gara kamu enggak mandi. Kullu syai'in lahu sabab. Segala sesuatu ada sebab-sebabnya. Paham? Sebab ini Habib namanya. Habib. Jadi awatmu sik pirang-pirang sih, Bib. Adus ini, Bib. Ora tau wudu paling enggak. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari suap ya Rabb. Jauhkan kami dari makan yang haram ya Rabb. Jauhkan kami uang dari calon presiden ya Rabb. Jauhkan kami dari uang calon legislatif ya Rabb. Jauhkan kami ya Allah ya Rabb dari uang dari pemberian sebuah putusan yang haram ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ya Allah jauhkan kami ya Allah dari dosa, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang haram. Jaga mata dari haram, jaga telinga dari haram, jaga mulut dari haram, jaga hati dari haram, jaga pikiran dari haram, jaga langkah-langkah dari haram. Jaga ya Rabb perut ini memasukkan makanan minuman yang haram. Jaga semua organ tubuh kami dari haram ya Rabb. Hidupkan kami dalam keadaan baik. Hidupkan kami sebagaimana kau hidupkan orang-orang solih. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.